Nah menjelang jam 7 kan kita duduk di ini ya, duduk di ruang tamu. Jadi pas lagi di ruang tamu ini lagi asik ngopi dan ngobrol, tiba-tiba tuh ada seperti asap sekumpulan aja gitu, kurang lebih kalau dikasih dimensinya itu 50 cm kali 50 gitu lah. Bulat lebih ke arah menyerupai bulat, tapi nggak bulat gitu nggak ya, gitu. Karena kan asap bulat ya. Dan itu datang dari halaman masuk lewat pintu taman depan tuh yang kita. Jadi dia pernah bilang, pernah ada dulu ada sebuah kejadian melihat seseorang yang disayangin kan jatuhnya kan. Dia merapat ke situ. Dan akhirnya apa orang itu? Hilang di hutan itu. Nah katanya itu ada sumur tua di peninggalan Jepang. Biasanya ke bawah ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam arwah. Terima kasih teman-teman sahabat pena sang arwah yang udah terus dukung kita. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini sahabat lama gua, Ute. Kumaha? Gimana kabarnya? Sehat. Sekarang berkegiatan apa nih? Sekarang ngerjain gambar masih. Konten-konten lo masih hidup sama apa? GGC Gempur Gokil Channel. Masih hidup ya? Masih hidup. Itu main di YouTube ya? Main di YouTube juga. Teman-teman juga boleh dibantu supportnya biar Tapi mereka lebih makin arah semangat. bercandaan. Oh gitu. Oke. Beda malu, serius. Oh ini kontennya lebih renyah, menghibur. Jadi buat lo yang butuh hiburan atau kurang hiburan mungkin, kasihan ya lo kurang hiburan, bisa nonton Gempur Gokil Channel. Ntar gua sematin di bawah ya. Nah, ini narasumber dia mau ceritain pengalamannya dia sewaktu dulu survei di daerah terlarang katanya. Jadi waktu itu flightnya jadi ini ya ke bandara yang besar dulu, baru ke pulau itu. Nyampe di pulau itu juga kita nggak apa tuh, jadi harus nungguin jadwal terbangnya, karena pesawat kecil itu kan nggak tiap hari juga ada. Oke. Gitu. Kalaupun tiap hari ada, belum tentu kita bisa naik. Karena udah udah dicas sama ya penumpang yang lain. Itu udah berapa orang ke sana? Sana berdua sama adik kelas tuh. Oke. Adik kelas beda setahun lah. Nyampe di pulau terluar itu kurang lebih dari bandara besar itu ya, kita nginep 2 malam lah di pulau yang besar itu. Jadi dia masih fine-fine aja di situ. Nah, pas lagi di pulau kecil lah ini. Karena kita nggak dapet speedboat, jadi kita mesti ngantri, cari orang dulu, cari speedboatnya dulu. Nebeng ibaratnya? Nggak nebeng sih, kita charter. Oke. Kita charter, cuma belum dapat sih itunya, perahunya. Belum dapat perahunya, jadi kita nginep di sana. Nginep semalam. Di sana itu kalau udah jam 6, udah nggak ada listrik. Sepi, gelap. Ya karena nggak ada ini listrik. Itu berarti lu di pulau itu kira-kira ada berapa warga yang Banyak. Warganya banyak, tapi ketika jam 6 itu udah kayak karena memang mati lah ya. Iya, jadi mereka itu memanfaatkan diesel. Dan diesel itu ada jangka waktunya kan ya? Iya. Nggak bisa tiap hari nyala juga. Iya, dan biasanya yang punya diesel itu ini dari keturunan Tionghoa. Oke. Karena keturunan Tionghoa itu pintar-pintar
mereka itu buka warung. Otomatis kan kalau buka warung dibutuhin orang gitu. ya dia butuh penerangan kan. Ya pinter lah mengelola keuangannya ketimbang yang lokal lah. Kita dapat tempat tinggal itu bukan rumah penduduk sih, tapi juga bukan hotel, atau juga bukan motel. Terus apa ya, kalau di Jawa dibilang apa ya, kalau motel sama losmen tuh bedanya apa ya? Ya mirip kayak losmen lah. Jadi ini bangunan tua. Hotel bintang 2 atau bintang 3 lah kira-kira gitu kali ya. Bukan hotel sih, ini rumah sih. Jatuhnya Rumah, tapi jatuhnya. bukan rumah penduduk tuh. Bukan rumah warga juga, tapi mereka sewakan mungkin. Tapi desainnya bentuknya gimana? Desainnya tuh rumahnya kayak rumah zaman Belanda yang Art Deco itu. Jadi yang setengah dindingnya itu batu bata itu loh. Batu bata. Nah, itu apa namanya? Batu kali. Oke. Kayak apa ya? Kayak yang di Bogor. Ya, Kan sering lah Ya. sering lihat itu Rumah kan. Belanda gitu ya. Iya. Karena kita nggak nanya juga kan ini rumah peninggalan apa gitu kan, nggak nanya. Cuma kalau dilihat dari bentuknya, arsitekturnya ini udah lama nih. Ya gitu, udah jam 6 tuh udah nggak ada listrik, gelap. Sementara kita nggak bisa buka laptop dong, nggak bisa kerja kan. Ya udah paling kerjaannya ngobrol, bikin kopi, ngerokok gitu. Terus paling ya prepare besok apa yang mau dibawa, Di schedule dulu di Iya. malam itu saya ngobrol itu. nyuci Nyuci. Sama rebahan deh. rebahan jelas gitu. Itu masih jam 6 loh itu. Nah menjelang jam 7 kan kita duduk di duduk di ruang tamu. Ruang tamunya kurang lebih ukurannya bisa 8x5 lah. Udah lumayan. Iya lebar, ruang tamunya lebar gitu. Nah dari ruang tamu ntar tuh kita bisa ngeliat nih kamar A, kamar B, Ya. kamar C, kamar D gitu kan. Terus ntar sini keluar ke belakang, Lorong kecil. belakang gitu. Nanti tuh baru ada dapur, terus baru ada toilet gitu biasanya. Gitu modelnya dia. Jadi toilet itu cuma satu tuh untuk beberapa kamar itu. Di belakang itu posisinya. Dan itu posisinya lu di rumah itu Di ruang tamu. berdua tok. Berdua toh. Kan kita sewa. Rumah itu kita sewa jatuhnya. Tapi kalian tidur di kamar. Ya, tidur di kamar tidur gitu. Iya. Masa di ruang tamu. Kita di kamar mandi nih. Oke. Jadi pas lagi di ruang tamu ini lagi asik ngopi dan ngobrol, tiba-tiba tuh ada seperti asap sekumpulan aja gitu. Kurang lebih kalau dikasih dimensinya itu 50 cm kali 50 gitu lah. Bulat, lebih ke arah menyerupai bulat, tapi nggak bulat gitu nggak. Ya. Gitu. Karena kan asap bulat kalau tingginya. dan itu datar dari halaman masuk lewat pintu utama depan tuh yang kita Ngelewatin lu. iya otomatis ngelewatin terus ke arah belakang Ke arah dapur. ini gimana nih ya Ke arah dapur. ke arah dapur keluar posisinya ke arah keluar karena aku pikir nggak mau bikin tegang lah ya jadi gue diem aja gue diem aja cuma nggak selang lama dari itu kok temen gue ini nanya lu ngeliat ini nggak seperti itu ya, otomatis spontan dong Mau nggak mau dijawab berarti. emang lihat juga gitu kan berarti apa yang kita lihat tadi itu nggak cuma sendirian nih ngeliat dia juga ngeliat dan itu aneh kita nggak pernah melihat yang namanya asap jalan datar gitu tingginya hampir setinggi orang lah posisi kepala ya gitu tapi dimensinya lebih besar daripada kepala datar gitu. Nah selama apa namanya asap itu lewat nggak ada di lampu atau gimana tuh nggak ada. Kan gelap kita Oh, cuma iya, pakai sentil. penerangan ini doang biasa itu pakai lilin Malah. lilin sentil kan nggak ada pak udah nggak ada minyak Iya benar. gitu Pakai lilin doang berkenalin. iya penerangan lilin aja Nah setelah itu nggak ada kejadian lagi. iya karena kita ngerasa itu takut yang tadinya itu kamar kita sendiri Jadi jadi berdua satu kamar. iya gitu dan akhirnya ya mau nggak mau
kita pindahin tuh, kan kasurnya kan kasur tunggal ya, bukan kasur double tuh, kita pindahin. Lu gotong tempat tidur. Gotong. Dan itu lumayan berat karena dia kan bukan kayu, masih yang model besi tuh yang lama tuh, yang ada kelambunya gitu. Cuma kelambunya ya masing-masing gitu kan, udah jadul banget. Ya, terus kalau dilihat dari arsitekturnya, interiornya gitu ya, ya emang kelihatan wah ini sih rumah kolonial nih. Paginya lu sempat nanya sama yang enggak atau gimana enggak nanya, yang kita udah capek, kita fokus aja udah, wah senang lah bisa rebahan. Sengaja bisa melepas lelah ya. Soalnya ya itu karena perjalanan kan panjang ya, dan kita nggak sempat tidur di itu di pesawat. Kalau halu juga nggak mungkin juga ya, karena temen lu juga lihat. Karena lihat itu doang. Kalau lu sendiri mungkin itu bisa lu halu kecapean atau gimana gitu kan, tiba-tiba ngomongnya. Tapi lu sendiri pribadi, lu tuh punya kelebihan nggak, bisa merasakan atau melihat gitu makhluk-makhluk kayak gitu? Ngelihat enggak sih, tapi kalau merasakan iya. Sesekali lu pernah Kewas-wasan gitu, kekhawatiran. Khawatir, berangkat dari khawatir. Tapi kayak ada kode fisik nih, misalnya kuping kiri nih kayak berdenyut gitu, selalu kiri. Gitu. Pasti ada sesuatu. Iya, pasti ada yang. Jadi kalau kuping kiri terus nggak harus kiri juga gitu, pokoknya ada sesuatu yang beda gitu dia. Nah terus lanjut ke cerita tadi. Itu kan berarti kan kejadiannya jam 7 ya, jatuhnya setelah maghrib kan. Iya. Jadi ya udah kita diskusinya tadinya ngopinya di ruang tamu, kita pindah lah ke kamar. Kita pindah ke kamar. Ya karena biasa begadang juga, jadi kita nggak bisa tidur. Kita nggak tidur. Tapi karena tadi kita udah ngeliat sesuatu yang enggak aja gitu. Jangan. Jadi kemana-mana tuh berdua. Lu ke kamar mandi ya? Hah? Sempet ke kamar mandi? Iya, otomatis lah. Jadi ke kamar mandi juga kita berdua gitu. Cuma kalau mandi ya sendiri lah. Cuma mandi sendiri. Cuma bahkan sampai di kamar mandi kita mandi aja nih, besok paginya gitu, kita nggak berani mandi. Terus bukan kita ya, mungkin teman gue nggak tahu ya, tapi kalau gue pribadi, gue sampai nggak berani buat merem. Sebisa mungkin tuh gue melek aja gitu. Gue bisa dia melek pokoknya jangan sampai kena sabun lah gitu. Biar gue nggak pedih juga kan. Pokoknya gue nggak mau merem aja gitu. Karena gue juga kebayang-bayang, mungkin itu karena kekhawatiran gue ya. Bayang-bayang pas gue melek. Nah tapi kita tarik mundur lagi tuh. Kita akhirnya bisa tidur terus kita bersatu. Temen gue sih udah ngorok aja. Jadi lu nggak bisa tidur sendiri ya? Iya, karena gue juga orang parno juga sih, dan was-was sih. Jadi ketika lu ngeliatin jendela, bentuk jendela tralisnya kayak gitu, semakin lalu berhalusinasi yang iya, itu kan di jendela kan pasti ada hordeng kan, ya. Cuma di bagian hordeng itu kayak ada yang gini, ada celah. Ya. Itu was-wasnya ya kan. Lampu ya, dimatiin, takut apa dinyalain. Terang banget. Mau dari mana nyalain ya, paling cuma lampu ini doang kan, lilin aja. Jadi gitu, lilin, bayangin lilin ditaruh dalam kamar aja masih ada goyang-goyang kan. Ya, jadi itu ruangan tuh warnanya gitu kayak pedar gitu. Gitu. Wah itu kebayang tuh, udah bentuknya masih pakai kelambu, udah kebayang-bayang masa lampau gitu. Wah gimana caranya tidur, akhirnya udahlah berdoa lah gue. Terus akhirnya gue bisa tidur, dan terus akhirnya pagi pas udah itu aja gue masih ngeri gitu. Tapi kalau udah di ruang tamu sih gue udah aman lagi karena udah ketemu terang ya. Cuma kalau di dalam kamar mandi kan ketemu lembab lagi sendirian tuh. Terus kita prepare, hari itu kita dapet speedboat, kita berangkat. Nah ini speedboat unik nih bro. Jadi kan itu pulau nih, pulau terluar nih. Itu kan dikelilingin sama laut lah ya, dikelilingin laut. Nah kita tuh nggak ngelewatin bibir pantai, enggak. Terus kita itu nembus pulau itu, nembus pulau itu masuk ke lokasi yang mau kita tuju. Desa A lah ibaratnya ya. Gue bilangnya desa A aja ya. Untuk ke desa A itu gue harus ngelewatin anak sungai. Sungai dan anak sungai. Dan uniknya tadi speedboat tadi itu dilengkapi dengan bambu yang panjang. Bambu.
udah pakai motor tapi masih pakai bambu. Jadi ternyata gue penasaran dong, gue tanya, kok pakai bambu sih Pak? Gitu, buat apa bambu ini? Jadi kita nggak bisa kecepatan tinggi. Kalau dia bukan driver yang biasa lewatin sini, dia pasti nggak akan bawa bambu ini, karena dia nggak tahu bawahnya itu karang. Gitu. Kalau dia tancap gas, zet, karang itu langsung. Ya tiba-tiba lagi serbu tinggi kan, lempeng-lempeng aja kan, bes aja. Karang beres lalu. Beres. Dan itu pernah kejadian. Gitu. Nah, dalam perjalanan ya itulah di uniknya di pulau terluar ya. Emang ini asik deh pokoknya. Alamnya tuh bagus lah. Keren. Tapi juga ada alam lain yang belum nyampe situ. Jadi enggak. Jadi kan kita nggak di prepare juga. Jadi dia itu ngomong itu kurang lebih 2 jam sebelum sampai kita ngelewatin apa yang dia omongin. Jadi nanti dia bilang jadi maaf, nanti kita akan melewati tempat yang dimana kalian itu nggak boleh tengok kiri tengok kanan, nggak boleh lihat ke depan atau nggak boleh lihat ke belakang, nunduk aja. Itu pas lu dikasih tau gitu di awal, lu apa yang lu pikirin? Yang gue pikirin ya udah semrawut, ngapain suruh nunduk kan gitu. Gue juga ngeri dong mau dia apa-apain kayak gimana, om jauh terpencil. Cuma lu bertiga doang. Iya. Gitu. Dan sepanjang kita ngelewatin anak sungai itu juga nggak ada kehidupan. Jauh dari kehidupan gitu. Bahkan waktu sempat ada kita ngobrol, kok bisa nyampe ke sini gitu loh dia. Si nakode ini, si driver ini kok bisa nyampe ke sini gitu. Yang dari pulau terbesar aja di sana ke sini itu udah bisa dibilang jarang banget. Kenapa kalian bisa sampai sini? Iya, ditambah gua berdua ini dari sini kan, dari Tangerang Selatan gitu. Jakarta lah taunya gitu. Dari kota ngapain gitu kan. Kita dapat tugas ini gitu. Tugas buat lihat kawasan terluar. Gitu. Jadi kalian pokoknya nunduk aja. Kurang lebih 1 jam. Lama banget ya gitu. Udah pokoknya ikut aja. Tenang. Kalian harus percaya saya nggak akan apa-apain. Udah. Jalan. Yang pertama yang gue pikirin adalah gue punya niat tujuan yang baik. Itu aja. Jadi 80% gue juga akan prepare juga, akan tetap juga sakit juga dia apa-apain. Secara fisik tapi ya, secara fisik. Tapi yang lain-lain gak gue pikirin. Walaupun gue tahu di pulau terluar itu memang masih banyak hutan-hutan yang jatuhnya hutan terlarang. Hutan terlarang tuh contohnya misalnya ada sebagian area hutan ini itu dikasih tanda lah, dikasih tanda bahwa ini nggak boleh ditebang, ini nggak boleh diambil ininya. Dan cuma warga-warga tertentu atau orang lain yang awal pun bisa tahu itu tanda bahwa itu. Biasanya kita dikasih tahu sebelum masuk situ. Sama gitu. Ya. Tapi berhubung kita itu tidak melewati yang tadi, pokoknya gue tahunya gue suruh nunduk aja. Nggak boleh yang kiri, nggak boleh yang kanan. Itu berjalan berapa jam? 1 jam. Perjalanan total ya. Perjalanan total ya hampir setengah hari. Oke, jalan lah ceritanya tuh. Iya, jalan. Awal mula ya. Iya, jalan lah setengah hari. Pokoknya 2 jam sebelum tempat itu gue dari nunduk ya 1 jam gue nunduk aja gitu udah gitu. Ya terlambat gitu. Itu juga terang kok, bukan perjalanan malam. Bukan. Tapi pohonnya pohon gede. Pohonnya pohon gede lah. Ya kalau yang sering lihat apa model-model yang liputan-liputan di alam lihat gitu, kayak hutan Amazon lah gitu. Gue ngebayangin kayak hutan Amazon lah. Kan hutan tropis kan. Hutan tropis. Cuma bedanya tadi karakternya si sungainya ini bawahnya itu karang. Karena pulau ini basically bawahnya itu karang. Itu ntar lo. Itu pas lo masuk ke dalam 1 jam lo melewati hutan terlarang itu. Ini kan logikanya kita 1 jam merem masa kagak mikir apa-apaan, ini kan nggak mungkin juga ya kan. Apa yang lo pikirin pada saat itu? Gue gak mikirin apa-apa sih, yang gue pikirin tadi itu doang, niat gue baik,
sama gue nikmatin aja keheningan. Lu nggak coba ngintip? Nggak berani gue. Kenapa nggak berani? Karena kan gue udah dikasih tahu. Tapi kan lu pengen Dan tahu. gua- gitu. dan gua- lu nggak pengen tahu. Enggak, gue nggak pengen tahu. Karena gue itu masih percaya bahwa ada hukum adat. Itu lu tahu jauh hari sebelumnya bahwa di daerah itu Iya ada- kan kita ada udah isu, sebelum udah kita searching dulu berangkat mengenai kemana itu kan kita belajar dulu, mengenai daerah itu. memetakan Oke, dulu, oke, gitu, oke, memetakan oke. secara sosial, geografinya kayak gimana. Gitu. Dan itu ada berapa tempat hutan-hutan gitu? Di tiap pulau, tiap tempat punya ini sendiri sih, Punya kekhasan sendiri. tempat dan hutan terlarang juga Mm-mm. istilahnya. Iya, kayak gitu. Itu ada yang tinggal di hutan terlarang? Nggak ada, Sama sekali nggak ada orang? nggak ada. Hewan-hewan ini nggak ada? Iya mungkin ada kalau hewan, tapi orang nggak. Oh ya, karena lu nggak berhenti juga di situ ya. Tapi nggak ada. Tapi Cerita-cerita nggak ada. dari si... Karena kan pas akhirnya gue selain Wah. lewat itulah ya gitu, dengan gue menikmati keheningan dan itu tadi was-was itu. Ya. Nyampe setelah 7 jam, akhirnya setelah 1 jam terus yaudah sekarang udah bisa kayak ini normal lah gitu, santai aja udah, ngerokok lagi, minum ya kan. Terus gue itu nggak langsung nanya Oke. gitu. Kenapa gue nggak mau nanya? Karena kita bakal lewat situ lagi pak pulangnya. Iya lewat situ lagi. Itu gue udah mikir panjang tuh, jadi waktu sejam itu termasuk gue mikirin itu nih strateginya gimana ya. Gue langsung nanya, langsung gue tanya apa langsung apa gue diem aja gue tunggu gitu. Dengan ya udah akhirnya gue sabar, gue nyampe di tujuan gue ambil data. Ya benar ternyata itu pulau terluar itu penduduknya itu ya kan rata-rata nelayan ya. Mereka itu ngambilin ikan atau ngambilin mutiara. Oke. Ya udahlah dengan segala keterbatasannya, terus gue tanya di situ, Pak kemarin itu maaf ini saya nanya, kenapa nggak boleh tengok kiri, nggak boleh tengok kanan, nggak boleh lihat depan, nggak boleh belakang? Dia bilang gini, karena pada umumnya orang yang nengok kiri atau nengok kanan atau setidaknya ngeliat ke depan atau ke belakang, dia akan melihat gambaran deket sama nyokap lu, Pokoknya bokap lu. kejadian-kejadian yang dekat itu bisa Jadi, terilustrasikan di hutan. Terilustrasikan di hutan itu. Dan kalian benar gitu. Jadi dia pernah bilang, pernah ada sebuah kejadian melihat seseorang yang disayangin kan jatuhnya kan. Dia merapat ke situ. Dan akhirnya apa orang itu? Hilang di hutan itu. Tapi memang nggak ketebak ya apakah itu ada hutan rimba tok atau ada juga rumornya di situ ada sumur tua tinggalan Jepang. Jepang kan dulu pertahanannya kan salah satunya di pulau terluar kan, buat perang Pasifik kan. Jadi dari pulau ini sampai yang pulau yang paling ke atas lagi tuh ada tuh. Tapi si nakodanya tadi ngelawatin itu nggak apa-apa ya? Nakodanya siapa? Si kapten boatnya tadi ngelawatin daerah itu. Enggak apa-apa. Tapi dia juga nggak nengokin yang kanan sih. Dia kayaknya ngeliat Long gitu. Segini. Tapi iya juga sih pertanyaan lu tadi itu benar juga. Dia nengokin yang kanan nggak ya? Masalahnya gue duduk doang dan itu nggak gue tanya. Itu gue nggak tanya. Gitu. Atau jangan-jangan emang dia udah terbiasa itu, jadi dia akan mengabaikan gitu. Cuek lah, bodo amat lah dia. Beda sama yang Orang baru. Udah gitu nih pulau terluar nggak ada penduduk. Gue datang dari jauh ya kan. Dan mungkin juga ada energi tadi yang lain itu yang bisa jadi menarik cerita yang. Nah katanya itu ada sumur tua di peninggalan Jepang. Biasanya ke bawah ke situ. Dan emang ada, tapi itu nggak ketahuan ya. Tapi emang ada di beberapa pulau itu peninggalan Jepang tuh banyak. Salah satunya itu landasan pesawat. Masih ada. Cuma sudah jadi semak belukar ya, dan tidak termanfaatkan kan. Ada sumur juga, ada di satu pulau itu sumurnya ada 2, yang satu masih kering, yang satu kering, yang satu lagi masih ada airnya sedikit. Tapi itu dibutuhin banget sama penduduk situ. Tapi masih berair tadi. Berair.
zaman tua wah sumur Jepang coy. Terus Dan akhirnya ya udah mati gue. Ya udah, kejadian yang paling unik sih, unik aja. Tapi serem. Seremnya dalam artian ya itu tadi ketika kita misalnya si kapten kapalnya lupa ngasih tahu gitu, terus ngelewatin itu terus terjadi hal-hal yang nggak diinginkan terus hilang, itu jadi PR gitu. PR. Ya PR-nya tadi tiba-tiba gue kangen gitu sama gacoan. Dia ada di situ. Mending gacoannya yang masih hidup, kalau yang udah nggak ada. Ya begituan sih. Gitu. Iya, nggak misalnya kan orang lain gitu kan. Iya, ya itu misalnya orang tua kan. Misalnya mamanya atau papanya atau mungkin kakeknya atau neneknya. Ya kayak dia bilang tadi unik, tapi menurut gue itu serem. Ada lu ngelewatin satu daerah yang lu sama sekali nggak bisa ngelihat kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Tapi kita harus menghargai itu karena itu memang daerah yang mereka yakini daerah yang nggak boleh di apa namanya, bukan diperlakukan seperti pada umumnya. Jadi sejam itu mereka menunduk. Gitu aja cerita dari Teh. Thank you Teh. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Buat teman-teman, sekian cerita dari Ute. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Semoga terhibur. Sekali lagi dukung terus Penasang Arwah dan Gempur Gokil Channel. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam arwah. Salam arwah.